Lalu ada, eee, beberapa dari Anda yang belum join di Edmodo ya, saya lihat pesertanya baru 31, di kelas ini ada 39. Ada 8 orang lagi yang belum saya masukkan ke small group. Mungkin karena Anda, apa namanya, tidak menulis NIM di depan nama, jadi itu pengaruh. Teman-teman yang nama Edmodo-nya belum ada NIM-nya tolong diedit dulu, supaya, saya bisa tambahkan Anda ke small group, karena nanti postingan-postingan tugas dan lain-lain itu ada di small group ya. Yang belum, silahkan diperiksa dulu. Mungkin Anda sudah join Edmodo tapi namanya masih masih pakai nama biasa, belum ada NIM-nya gitu. Kenapa pakai NIM? Karena yang join di kelas analisa pasar di Edmodo itu bukan cuma angkatan ini, tapi juga angkatan-angkatan lain yang sudah ada di situ, sehingga kalau pakai NIM itu memudahkan untuk me-manage, grup yang di Edmodo ya, supaya membedakan setiap angkatan begitu. Ya, yang baru bergabung silahkan absen dulu di Edmodo, di Siasat ya. Tolong, bisakah menyalakan kamera semuanya yang sudah bergabung ini, saya sarankan untuk menyalakan semua kamera. Jadi sepanjang sepanjang perkuliahan tolong di-on ya, kameranya, kamera on. Masih banyak yang belum nyala kameranya. Ya, oke, 29 berarti masih ada berapa, 9 orang lagi ya, yang belum join ke Zoom meeting kita pagi ini.
Sebentar saya, mau ambil pensil dulu sebentar ya. Yang belum absen, mengingatkan lagi untuk klik di siasat ya. Nanti saya akan pakai persensi itu untuk merekap, persensi setiap minggunya. Jadi di siasat, di situ sudah saya pasang link untuk materi hari ini juga PDF-nya. Nanti saya akan jelaskan di mana Anda bisa mendownload, buku, PDF, dan juga RPS segala macam ada di sana ya. Oke, baik, kita akan mulai kelas pada pagi hari ini. Teman-teman ketemu lagi dengan saya. Terakhir kelas dengan saya di semester 1 ya, di kelas PTI itu ya, pengantar teknologi. Ini Anda semester berapa ini berarti? 4 kah? 4 ya? 5? 5 ya, semester 5 ya? Iya, Pak. Oke, semester 5. Nah, di mata kuliah ini, analisa pasar ini saya tim teaching dengan Pak Rindu. Jadi nanti, ada di minggu-minggu tertentu yang Pak Rindo yang akan, mengajar ya. Saya sudah membagi materi dengan Pak Rindo. Nanti di RPS yang akan saya jelaskan akan kelihatan, eee, materinya apa saja gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu teman-teman. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bisa bertemu kembali di semester yang baru untuk berkuliah di dalam perkuliahan analisa pasar pariwisata. Kiranya Engkau memberkati perkuliahan kami dari awal sampai akhir semester nanti. Semua materi, semua pengetahuan, semua tugas-tugas, apapun yang harus kami kerjakan dan kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati, memberi eh, keberhasilan Tuhan untuk perkuliahan kami, supaya dapat berguna bagi masa depan kami semua Tuhan. Terima kasih, beri kami ketekunan dan kesungguhan hati dalam melakukan tugas-tugas kami. Dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini sampai malam hari nanti, tetap ada di dalam perlindungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Teman-teman, di setiap perkuliahan saya akan merekord ya, merekord video. Jadi nanti akan saya upload ke YouTube. Ini ada salah satu yang mikrofonnya tadi nyala terus. Nah, tolong di-mute ya. Mikrofonnya tolong di-mute untuk teman-teman. Jadi nanti setelah akhir perkuliahan saya akan share link YouTube-nya di Edmodo dan di grup WhatsApp. Kemudian kita akan masuk ke, saya akan jelaskan dulu RPS dari analisa pasar ini ya. Nah,
Oke, di sini Anda sudah bisa melihat di layar rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajarannya, eee, memahami pentingnya analisa pasar pariwisata bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan marketing. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan marketing, teman-teman. Namun, eee, analisa pasar ini tidak hanya sebentar, ini yang hide floating meeting, skip, sorry sebentar ya. Namun, analisa pasar ini tidak hanya untuk marketing gitu. Jadi, eee, kegunaan lainnya adalah untuk, eee, master plan. Jadi master plan pariwisata, perencanaan pariwisata itu juga bisa menggunakan analisa pasar. Kenapa sih analisa pasar itu tadi dikatakan di situ untuk memahami, eee, pentingnya analisa pasar ini bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan marketing gitu. Dan bagaimana memahami siapa konsumen kita ya, siapa konsumen kita ketika kita tahu konsumen kita turis itu sifatnya seperti apa, maka kita bisa membuat strategi marketing yang efektif gitu ya, strategi marketing yang efektif dan cocok untuk, eee, pasar kita, target market kita gitu. Nah, di perkuliahan ini dibagi menjadi 14 minggu, di 2 minggu terakhir adalah presentasi hasil observasi lapangan dan observasi lapangan di minggu ke-13 ini. Di semester-semester sebelumnya, mahasiswa masih bisa turun ke destinasi ya, tapi kan karena saat ini pandemi maka Anda tidak bisa. Namun kita tetap bisa melakukan survei menggunakan Google Form ya, nanti akan diatur, menggunakan Google Form. Nah, yang akan kita pelajari apa saja? Nah, yang pertama ini kita, introduction dulu, perkenalan terhadap, eee, consumer behavior. Jadi ini nanti materinya di sini, eee, nah, consumer behavior ya, kita mempelajari tentang, behavior atau tingkah laku, para turis itu seperti apa, untuk mengerti, memahami itu tadi. Jadi kita sebenarnya memahami mereka, seperti apa behavior-nya gitu ya. Ada tujuannya juga, nanti saya bahas ketika udah masuk ke materi. Kemudian yang kedua, di minggu kedua itu kita belajar sedikit tentang histori, sejarah dari turis behavior ya. Sejarah dari mengenali turis behavior itu seperti apa dan juga ada exercise nanti, ada tugas di minggu kedua. Kemudian di minggu ketiga ada main konsep, konsep-konsep utama dalam consumer behavior. Kemudian keempat mempelajari tentang motivator, ya, ada motivator dan determinan di sini. Ini juga kita belajar tentang membuat kuesioner survei. Jadi membuat survei ya berupa kuesioner itu seperti apa. Dan ini determinan ini juga ada survei di sini. Kemudian di minggu keenam mempelajari tentang model-model pengambilan keputusan dalam pembelian produk pariwisata. Jadi seperti apa saja ya, itu ada teori-teorinya, nanti kita lihat satu-satu di sana. Di minggu ketujuh, ini adalah tipologi, tipe-tipe dari turis behavior dan segmentasi dari pasar pariwisata, pasar turis ya. Kemudian market segmentation report. Kemudian di minggu ke-8 masih tentang market segmentation di sini. Minggu ke-9 pola-pola permintaan turis secara global. Jadi di dunia ini kan tentu saja turis itu berbeda-beda, masing-masing negara udah berbeda, masing-masing benua berbeda ya. Orang Eropa sama orang orang Amerika itu berbeda, sifatnya.
Orang Asia juga berbeda sifat eh, model pembeliannya itu berbeda-beda. Jadi kita akan belajar di sana permintaan ya, terutama untuk demand ya. Kemudian nature of demand in different segment of tourism market, dan ada diskusi di situ di sini. Kemudian ke-11 consumer behavior and market in different sector of tourism. Jadi tourism sendiri punya banyak sektor, punya banyak jenis-jenis wisata ya. Ada tolong yang mic-nya nyala bisa di mute dulu. Ada yang nyala tadi feedback. Ya, oke. Kemudian the emergence of new market. Jadi kemunculan pasar yang baru ya, dan perubahan di tourism demand. Nah, ini semoga nanti kalau saya bisa dapat update ya, ini akan saya sharekan nanti karena pandemi ya, karena pandemi ini kan tentu saja merubah ini. Sebentar. Nah, karena pandemi ini kan merubah permintaan pasar, merubah pola pasar ya. Industri pariwisata sendiri memang yang paling besar terkena dampak ya, di Italia, di Prancis, di Greece, Yunani itu kalau Anda lihat di YouTube ada beberapa dokumenter-dokumenter gitu yang membahas bagaimana dampak itu sampai sekarang itu menjadi banyak orang yang menjadi miskin, kehilangan pekerjaan ya, sampai mereka itu setiap minggu mendapatkan bantuan makanan seperti sembako begitu ya kalau di sini dari EU Union, ya European Union itu persekutuan di Eropa sana, mereka punya seperti organisasi yang membantu orang-orang gitu. Jadi seminggu sekali ngambil paket makanan gitu. Banyak seperti itu teman-teman di Eropa bahkan ya. Italia, Perancis yang apalagi Yunani yang sektor pariwisatanya sebelum pandemi itu sangat besar, terus tiba-tiba corona ya sudah nggak ada turis sama sekali. Dan Singapura ini juga menarik teman-teman. Singapura itu juga salah satu penyumbang devisa negara terbesar adalah tourism, dan saat tourism berhenti ya sudah, Singapura cukup terhantam cukup besar ya dampaknya dalam hal ekonomi. Dan uniknya adalah Singapura ini secara penerbangan teman-teman, mereka nggak punya penerbangan domestik ya karena sangat kecil ya. Singapura kan kecil banget ya. Tidak ada penerbangan di domestik, artinya di dalam negara itu tuh semua penerbangannya internasional. Sedangkan Singapore Airlines itu semua penerbangan internasional, sedangkan di negara-negara lain semua ditutup ya. Jadi itu juga saya dengar mau mengalami kebangkrutan Singapore Airlines karena tidak ada penerbangan lain. Kalau kayak kita di Indonesia kan ada domestik ya, penerbangan domestik. Kalau di Singapura nggak ada, semua international flights. Dan kalau ya kalian semua pasti juga mendengar berita terakhir ada kecelakaan pesawat ya, Sriwijaya. Itu juga musibah yang menambah musibah lagi ya, udah pandemi, kecelakaan pesawat gitu ya. Kemudian banyak lagi di Amerika juga dampak ekonominya, krisis ekonomi gitu karena pandemi segala macam. Nah itu tentu saja membuat pasar itu berubah gitu, dan kita belum tahu nanti ke depan itu tourism itu seperti apa. Tentu setelah pandemi ini berakhir saya pikir tourism akan cepat melonjak gitu ya, meskipun untuk pemulihan butuh waktu agak lama. Untuk kembali seperti normal kembali itu tetap butuh waktu teman-teman, tidak langsung dalam beberapa bulan kembali gitu ya, karena kan ini pandemi ini bisa bisa sampai 2-3 tahun ini kalau kita lihat. Vaksin itu juga sudah ada tapi belum
belum menjamin itu akan seperti apa baik nanti gitu. Nah, kemudian ya tadi 13 dan 14 itu eh, observasi lapangan dan presentasi hasil ini nanti kita ganti dengan pakai Google Form ya, online. Surveinya nanti kita akan belajar membuat online survei. Oke, baik. Itu adalah RPS-nya. Adakah yang mau bertanya sampai di sini atau menanggapi? Nah, sekarang di Edmodo-nya, teman-teman. Nah, di Edmodo kalau Anda lihat ini adalah kelas analisa pasar seperti ini ya. Eh, ini yang grup besar ya, grup di luar gitu. Nah, mungkin ada dari Anda yang sudah masuk ke sini, kan ada kelas code-nya ini saya lock dulu karena sudah selesai ya. Dan, nah, kemudian ini ada di sebelah sini ada small groups. Nah, Anda tuh masuk ke sini, semester 2 ini. Nah, di member ini baru 32 member. Termasuk saya, berarti kalau mahasiswanya ada 31, berarti mungkin masih ada 8 orang lagi yang belum masuk ke sini ya. Oh, sama Pak Rindu, berarti dosennya 2, mahasiswanya 30, berarti masih ada 9 yang belum. Nah, kalau Anda belum masuk ke sini, sekali lagi saya ingatkan, ditambahkan NIM di depan nama seperti ini, contohnya punya Ivana ini ya, atau punya Stephen Dani ini. Seperti ini, ditambah NIM supaya saya bisa menambahkan Anda gitu. Kalau saya tambahkan saya tinggal gini add member, add to small group. Nah, ini kan saya tinggal ketik NIM Anda seperti ini. Oh, ini Teresia Meika udah. Nah, udah saya add gitu. Udah gitu aja. Nah, yang lain mungkin belum, tolong ditambahkan supaya Anda bisa mengakses materi. Materinya ada di sini, teman-teman. Ada di folder, kalian masuk ke folder. Kemudian klik di sini analisa pasar pariwisata A. Nah, di sini lengkap semua sudah ada PDF dari pertemuan pertama sampai ke 11. Ya, 11 ada 11 slides. Untuk kontrak perkuliahan ada di sini, untuk RPS ada di sini, untuk buku ada di sini. Saya sarankan mendownload bukunya PDF ya, John Swartbrook. Kita akan pakai buku ini sebagai eh, apa buku acuan utama untuk eh, apa namanya perkuliahan kita. Nah, saya mencari buku consumer behavior ini cukup susah teman-teman, karena subjek ini seperti nanti kita masuk ke materi ya. Ini jarang yang meneliti, padahal ini penting gitu. Eh, sangat sedikit riset yang empiris ya. Riset empiris itu riset lapangan untuk menguji metode-metode dalam mengenali consumer behavior ini gitu tantangannya. Nah, ini bukunya Anda download aja. Kita nanti masuk ke introduction di sini di halaman 3 ini ya. Oke. Saya akan tampilkan materinya di sini. Ya, baik. Nah, di analisa pasar ini kita utamanya adalah mempelajari consumer behavior tadi ya, teman-teman ya. Ada ini kalau Anda lihat di gambar, ini turis tuh beda-beda, teman-teman. Ini tipe-tipe turis ya, ada yang bapak-bapak pakai kamera, sepatunya, kaos kakinya tinggi, nggak tahu apa maksudnya ya. Ada yang ini sebenarnya penjelajah ya, Mbak ini ya. Ini Mbak apa Mas ya? Rambutnya gondrong soalnya. Ini mungkin penjelajah. Ada yang turis tapi rapi, bajunya kayak gini ya. Terus ada yang mbak-mbak ini suka shopping, mungkin sepatu haknya tinggi. Ada yang santai juga, ini bapak ini gitu. Jadi turis itu beda-beda. Konsumen di dalam industri pariwisata itu memang beda-beda dan kita perlu memahami itu gitu. Nah, tujuan dari
perkuliahan ini adalah di materi pertama ini adalah kita bisa tahu efektivitas dan efisiensi untuk ketika kita tahu tentang consumer behavior itu untuk memperbaiki marketing activity. Jadi marketing itu memasarkan, mempromosikan, menjual produk itu semua termasuk di dalam marketing ya. Memarketkan barang, memarketkan jasa di dalam hal ini. Kemudian mencoba memahami bagaimana konsumen memutuskan gitu, mengambil keputusan untuk membeli produk wisata gitu. Jadi try to understand how consumer decide to purchase tourism product dan know who to target and meet their needs. Jadi ketika sudah tahu konsumennya, kita tahu mana yang jadi target kita dan ketemu memenuhi permintaan mereka ya. Nah gini, kenapa perlu target market teman-teman? Karena market itu kan sangat besar, gitu ya, sangat besar, besar banget. Market pariwisata itu sangat besar. Nah, namun budget dan tenaga, uang dan tenaga dari organisasi tourism itu kan terbatas ya. Kalau Anda misalnya mengelola seperti DMO atau misalnya mengelola di destinasi, budget marketing Anda kan terbatas, tidak 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 unlimited kan. Makanya Anda perlu target gitu, target siapa yang perlu saya marketkan gitu, supaya budget dan tenaga Anda itu tersalur dengan baik, tepat sasaran gitu. Tidak mungkin, kita tidak perlu menyasar semua pasar, tidak perlu. Sasarlah satu market yang khusus yang itu sudah menjadi target market Anda gitu, tidak perlu semuanya. Ada yang izin ke toilet, oke ya saya cek di chatnya ini. Nah, consumer behavior ini ada satu statement consumer behavior itu subjek yang fascinating, yang menarik, tapi susah untuk diteliti. Ya, cukup susah untuk diteliti. Difficult to research ini. Kalau Anda lihat di buku apa namanya? Seperti saya tadi sampaikan di awal itu consumer behavior ini itu jarang yang membuat riset empirisnya, riset yang nyata di pasar gitu untuk menguji menguji teori-teorinya gitu ya, model-model. Nah, dan juga the experience of purchasing holiday is different. Ini ada statement ini. Experience atau pengalaman dalam membeli produk liburan itu berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan ketika Anda membeli smartphone misal. Berbeda dengan ketika Anda ingin membeli motor misal atau membeli mobil. Tidak sama gitu ya. Ada sifat-sifat sifat-sifat dari apa namanya? Produk tourism itu sendiri yang menjadikan dia berbeda dari produk lain. Misalnya ketika Anda membeli paket wisata gitu, Anda tidak menjadi pemilik dari apa yang Anda beli gitu. Misalnya Anda nginep di hotel ya, salah satu bagian dari tourism kan nginep di hotel gitu ya, berwisata. Nginep di hotel, makan di restoran, datang ke pantai. Ketika Anda nginep di hotel, kan Anda tidak jadi pemilik dari kasur misalnya yang ada di hotel itu gitu ya. Tidak menjadi pemilik dari apa TV yang ada di ruangan itu. Oh, saya cek nih chatnya mohon modenya di-unlock karena baru join terlambat. Oh, untuk Natasha ini meskipun sudah saya lock, kamu tetap bisa join, hanya saya harus accept nanti. Kamu join aja dulu, nanti akan saya accept di Edmodo, tidak masalah. Di lock tetap bisa join ya. Oke, oke kita kembali ke sini. Jadi Makasih, Kak. ya, jadi pengalaman membeli produk pariwisata ini sangat berbeda dengan ketika Anda ingin membeli motor, ketika Anda ingin membeli
tadi ya HP dan lain-lain gitu. Jadi Anda perlu pahami ini dulu, tourism product itu adalah service jasa yang Anda tidak menjadi pemilik dari jasa yang Anda beli itu gitu, ya. Nah, orang seringkali, berpikir, membeli wisata ini mereka mau mengeluarkan uang gitu, misalnya liburan ke Eropa 30 juta gitu misal satu orang ya, terus mereka bawa keluarga tuh berdua, bertiga gitu kan berarti sampai berapa, 90 juta gitu. Mereka kok mau ya, liburan cuma 2 minggu, uangnya keluar 90 juta gitu. Nah, Anda kalau memandang ini seperti apa ya, kok mereka pulang juga nggak bawa apa-apa, paling bawa oleh-oleh gitu ya, oleh-olehnya juga beli dari uang sendiri kan gitu. Nah, kok bisa gitu? Nah, apa sih yang menarik dari produk wisata ini, gitu, sampai orang mau mengeluarkan banyak orang gitu? Terkadang produk liburan yang mereka beli itu akan menjadi kenangan seumur hidup, gitu ya. Akan diceritakan sampai ke anaknya, ke cucunya, "Oh, kakek dulu pernah ke Himalaya," misalnya, atau ke Eropa, itu diceritain sampai anak cucunya. Itulah yang menyebabkan, meskipun mereka keluar banyak uang, mereka mau, karena itu sangat berharga, menjadi kenangan memori yang sangat berharga, bahkan itu bisa jadi highlight di dalam 1 tahun, di tahun itu mereka misalnya 2021, oh pertama kali bisa piknik setelah pandemi 2020, piknik kemana gitu, itu bisa jadi cerita itu nanti. Nah, disitulah ada namanya emotional significance, ya, penting secara emosional. Maka, dalam menjual, memarketkan ini Anda harus menyentuh sisi-sisi emosional itu di dalam, memarketkan produk wisata gitu ya. Jadi, purchase of a holiday for example involves, saya bacakan satu kutipan dari buku ya. Purchase of a holiday for example involves a consumer in a large spend, tadi benar ya. Jadi pembelian holiday itu, pembelian liburan, paket liburan itu large, besar, pengeluarannya besar. Nah, the holiday that consumer buys will probably provide the consumer with the major highlight of the year. Terus a chance to escape from work and gray skies to revitalize the spirit. Juga itu orang memanfaatkan waktu liburan itu untuk, beristirahat ya, melepaskan penat dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dan juga untuk kembali spirit gitu. Nah, di situ, eee, konsumen ini tentu saja ketika ingin membeli itu kan mereka mengalami proses ya, mulai dari, mencari informasi, membanding-bandingkan harga, mencari tahu rutenya, mencari tahu, itinerary-nya, trip-nya seperti apa, sampai nanti di sana seperti apa, butuh apa saja, sampai membooking, sampai menjalani. Jadi ada 3 ya kalau dibagi, pre pre-holiday, terus holiday itu sendiri, dan post ya. Jadi, sebelum liburan, saat liburan, dan setelah liburan. Jadi fasenya dibagi 3 itu teman-teman. Nah, di dalam masing-masing fase itu, turis itu mengalami sebuah proses di dalam pikirannya gitu. Bagaimana itu yang sifat-sifat itu memengaruhi keputusan itu, pengambilan keputusan, gitu ya. Oke, next. Nah, sedikit membahas tentang ini, definition of tourism. Tourism is defined as a short-term movement of people to places some distance from their normal place of residence to indulge in pleasurable activity. Jadi tourism itu didefinisikan sebagai pergerakan dalam waktu singkat, maksudnya, jalan-jalan ya, jalan-jalan atau piknik gitu, jalan-jalan. Movement itu artinya berpindah tempat ya, dalam waktu singkat dari orang-orang ke tempat yang tidak biasa dia ada gitu. Artinya berarti kalau biasanya di mana, di kantor, di rumah, ini sekarang ke gunung gitu. Nah, itu namanya tourism.
ke pantai. Nah, itu kan tidak biasa. Ke pantai kan nggak tiap hari, kecuali kerja di pantai ya, beda. Nah, itu namanya tourism. Jadi, eee saya pikir definisi ini bisa mencakup semua aktivitas itu, gitu. Jadi from their normal place of residence, jadi dari tempat tinggal normalnya, untuk bersenang-senang gitu ya, to indulge in pleasurable activities. Nah, ada kata activities di sini teman-teman, ini penting. Activities. Jadi tren yang ada sekarang adalah tourism itu sudah tidak hanya nonton, lihat-lihat, tetapi foto itu termasuk activities ya. Tetapi ada aktivitas yang dikerjakan. Di situ dia bisa foto-foto, bisa makan, bisa apa namanya, memetik buah misalnya, apa segala macam itu termasuk aktivitas kan. Jadi aktivitas itu penting dalam membuat produk pariwisata. Oke, next. Nah, lalu apa bedanya tourism, hospitality, dan leisure? Ada 3 istilah ini, tourism, hospitality, dan leisure gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ini. Oke. Tourism, apa ya, tourism itu tadi sudah ya, definition of tourism is defined as short term movement gitu ya, perpindahan orang untuk bersenang-senang tadi. Sedangkan hospitality, Anda mungkin sering mendengar ini. Hospitality ini berkaitan dengan industri yang berada di balik tourism itu sendiri. Jadi ada hotel, ada restoran, ada apa namanya, toko oleh-oleh, ada, eee, travel travel agent gitu ya. Itu termasuk di dalam tourism industry, tapi dia bisa masuk ke hospitality. Kemudian leisure itu seperti apa? Leisure ini adalah kegiatan-kegiatan yang hanya untuk menyenangkan, tapi tidak termasuk ke dalam tourism. Contoh, ke gedung bioskop, nonton film di bioskop, itu leisure masuknya ya. Terus main bowling misalnya, minum di coffee shop, itu termasuk leisure. Jadi dia hanya bersenang-senang sementara, tapi itu tidak bisa disebut sebagai tourism, pariwisata gitu. Nah, jadi tourism also incorporates the hospitality sector. Jadi sebuah sektor ya, bisa dibilang di situ hospitality itu sebuah sektor. Jadi istilah hospitality itu awalnya itu menjadi populer di Eropa untuk mengganti istilah-istilah dari hotel dan catering. Jadi itu di Eropa dulu, maka muncul istilah hospitality. This is because the word well suggests the qualitative dimension. Jadi di hospitality ini ada dimensi kualitatif, artinya kualitasnya ya, yang diukur di situ gitu. Which is a fashionable concept in a time when quality management is growing in importance as a discipline. Hospitality therefore includes all organization ya. Jadi ini hospitality meliputi semua organisasi yang menyediakan untuk tamu itu dengan apa? Makanan, minuman, dan fasilitas leisure gitu. Tidak semua hospitality itu concern terhadap tourism. Tidak semua hospitality concern terhadap tourism. Contohnya ya cuma cuma jualan makanan, restoran itu atau catering, ya dia bisa aja catering itu untuk wedding kan gitu. Bisa aja catering itu untuk seminar. Nah, itu tidak termasuk ke dalam tourism gitu kan. Jadi kita membedakan dulu istilah-istilah ini gitu ya. Eee, Terus apalagi? Not all hospitality is concerned with tourism, however. It may just involve people going to a leisure center or out for a drink. Nah, kemudian juga eee, menurut Horner dan Swarbrick yang menulis buku ini juga menyarankan bahwa tourism ini meliputi leisure ya, tentu saja. Jadi hospitality dan leisure ini sebenarnya masuk di dalam tourism, tapi tidak semua hospitality
adalah tourism, begitu juga leisure. Tidak semua leisure adalah tourism. Seperti tadi saya beli contoh leisure bisa aja nonton bioskop gitu ya, eee, apa namanya, pergi ke coffee shop, itu bisa termasuk leisure. Nah, namun, dalam perkembangannya, ini dari ketiga ketiga definisi ini menjadi blur, menjadi semakin mirip gitu ya, menjadi semakin mirip. Nah, di sini di tourism kita bahas sedikit di tourism market ya di sini ya. Tourism market, eee, tentu saja sangat sangat banyak. Di sini saya akan bahas 2 dulu, ini nanti ada diskusi, diskusinya kita kita diskusikan nanti. Discuss the reason for tourism, leisure, and hospitality marketing becoming increasingly blurred. Jadi ini, eee, mengapa tourism, leisure, dan hospitality ini semakin, kayak membaur gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari contoh di sini. Nah ini contohnya, ada resort komplek komplek, sebuah resort yang namanya Club Mediterranea and Center apa nih, Center Parks offer both hospitality service and leisure facilities on the same site. Jadi misalnya ada resort seperti Laras Asri misalnya, kalau di Salatiga ya, itu ada fasilitas leisure dan fasilitas hospitality di satu lokasi gitu ya. Nah, ini juga ternyata, eee, ada menawarkan untuk turis-turis di situ gitu, sehingga orang yang bepergian jauh dari rumah bisa tinggal di situ gitu. Kemudian ada theme park, ya theme park kita tahu seperti Saloka, terus apa, Dufan ya, Disney World. Itu di theme park itu kebanyakan mereka seperti Jatim Park itu mereka punya akomodasi sekalian gitu, punya hotel ya, hotel di situ sehingga itu termasuk hospitality kan. Jadi ada tourism, ada hospitality-nya di situ, gitu. Jadi ini sebenarnya saling berbaur memang ya, saling berbaur. Ini contohnya di Futuroscope Theme Park di Western France, di Prancis Barat, yang ada hotel-hotel di situ, ya. Kemudian apalagi, the trend among hotel in most European countries is to build in-house leisure facility. Jadi trennya di hotel-hotel di negara Eropa itu di dalam hotel ada leisure fasilitasnya. Contohnya ada gym, ada swimming pool, ya, ada bar pasti ada ya di hotel. This is seen as necessary to attract two very different group of client. Jadi ada yang ke situ kalau weekend untuk leisure dan ada bisnis customer di weekdays, hari biasa gitu. Kemudian juga ada leisure shopping di mana nih? Shopping is being developed at tourist activity. Shopping ini sekarang bisa menjadi wisata ya, wisata belanja gitu. Kadang orang pergi cuma untuk belanja gitu ke mana ya? Misalnya kalau belanja di Asia di Thailand mungkin, belanja di Thailand gitu. Terus juga ada sophisticated catering operation di mana nih? Eropa ya dan North America. Jadi catering ini dari fast food sampai restoran, tim restoran gitu. Ini yang membuat jadi perkembangan-perkembangan ini yang membuat istilah ini tadi, tourism, hospitality, and leisure itu menjadi semakin berbaur gitu ya. Nah nah oke, kemudian saya akan bahas ini. Sebentar nih jam berapa ya? 9.45, oke. Market segment of tourism. Oke, sebentar saya minum air putih dulu, biar tenggorokannya nggak sakit ya. Anda boleh kalau sambil ngopi atau apa gitu di rumah. Biar nggak ngantuk juga, ini
cuacanya mendung teman-teman di Salatiga. Di tempat Anda juga mungkin mendung ya. Nah, kita bahas 4 segmen ini. Sebenarnya ada banyak. Nanti di minggu yang lain kita akan bahas segmen yang lain ya. Ada 4 market segment of tourism. Jadi ada business tourism, hedonistic tourism, ada yang ngechat nih. Izin ke toilet ya, oke. Educational tourism dan religious tourism. Kita bahas 4 ini dulu. Sebelum masuk ke sini ya. Nah, ini mungkin akan saya buat jadi minggu depan aja yang ya, ini marketing planning proses. Ya, 4 segmen dari market segmen dari tourism. 1, bisnis tourism. Ya, Anda mungkin pernah dengar ya. Bisnis tourism. Bisnis tourism adalah perjalanan turis trip yang sambil dia bepergian itu dia sebenarnya melakukan pekerjaannya, berbisnis ya. It's a tourist trip that take place as part of people's business occupational commitment. Jadi sebenarnya dia komitmen bisnis gitu pergi karena keperluan bisnis. Jadi sebagian besar waktunya itu untuk bekerja daripada untuk bersenang-senang. Jadi misalnya orang pergi seminar gitu ya, kayak saya misalnya seminar ke mana ya, ke Singapura misalnya, waktu itu ikut ITB. Jadi itu bagian dari pekerjaan saya ikut ITB itu acara 2-3 hari, tourism trade gitu ya, terbesar di Asia di situ. Terus saya bisa sambil jalan-jalan juga di Singapura. Tapi tujuan utama saya ke sana itu bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bekerja gitu, untuk salah satu bagian dari pekerjaan saya, gitu. Nah, largely in work time rather than for pleasure in people leisure time. Jadi ini termasuk apa saja? It incorporates individual business trip atau menghadiri rapat, attendance at meeting, atau mengikuti training ya, misalnya training di salah satu resort, misalnya kan sering ada kegiatan seperti itu kalau perusahaan-perusahaan itu ya, ada training di mana gitu. Terus apalagi conference gitu ya, conference, visiting and organizing trade fair misalnya, ada trade fair, ada apa, misalnya kalau di Amerika tuh ada CES, event namanya CES, Consumer Electronics Show di awal tahun ya, di bulan Januari ini, yaitu itu semua perusahaan elektronik besar di Amerika itu istilahnya memamerkan produk-produk terbaru mereka sambil jualan gitu. Jadi di salah satu gedung besar mereka bikin show gitu, electronic show gitu ya, seperti itu. Nah itu kan orang-orang yang di situ kan kerja, mereka kan jaga stand kerja, tapi misalnya itu show-nya itu biasanya di Las Vegas gitu kalau di CES, atau di California, di Los Angeles, jadi mereka sambil main atau liburan juga di situ. Product launches misalnya, launching produk, dan insentif travel. Jadi, there is a blurring of business tourism with leisure tourism, particularly when business person takes their family with them on business, on extend their business trip to incorporate relaxing holiday after the work is business. Jadi di sini dikatakan ada sedikit kebingungan ya antara ini business tourism atau leisure tourism gitu. Kalau orang itu ngajak keluarganya ya. Jadi sebenarnya dia pergi conference tapi keluarganya diajak gitu. Itu yang mana itu liburan atau itu bisnis sebenarnya nggak jelas ya. Kemudian yang kedua, hedonistic tourism. Hedonistic tourism ini berfokus pada mencari kesenangan fisik, ya kesenangan fisik. Tourism yang mencari pengalaman kesenangan yang berbasis fisik, ya. Eh, Seperti hedonistic tourism ini kebanyakan dia adalah younger, masih muda,
dan mereka travel secara grup kebanyakan ya. Travel berkelompok, liburannya itu berkelompok dan juga biasanya memiliki hobi yang sama gitu. Misalnya hobinya camping, mereka camping sama-sama gitu atau hobinya party ya sama-sama misalnya ke mana di Spanyol sana misalnya pergi ke tempat party di Spanyol gitu misal. Kemudian educational tourism ini eh, adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan edukasi sebenarnya. Edukasi ya. Ini bukan hal yang baru. Educational tourism ini nanti kita akan lihat di sejarah tourism. Ini adalah sebenarnya salah satu market segmen yang awal-awal dulu-dulu sudah ada educational tourism ini di Eropa ya dulu. Yang disebut The Grand Tour. Nanti akan saya jelaskan waktu kita bahas tentang sejarah. Dan ini besar juga teman-teman, educational tourism ini sangat besar. Marketnya sangat besar. Educational tourism itu termasuk kalau Anda melakukan apa namanya edutrip itu ya, Despar ya, edutrip itu termasuk educational tourism loh, gitu. Jadi mengunjungi perusahaan, mengunjungi destinasi, sebenarnya untuk belajar gitu, tapi diselingi dengan apa liburan gitu di situ. Kemudian yang terakhir adalah religious tourism. Religious tourism ini juga salah satu bentuk tourism yang paling tua sebenarnya. Nanti di sejarah kita akan bahas di sejarah tourism ya, sejarah consumer behavior. Nah, religious tourism is one of the oldest form of tourism and involve people traveling often as a sense of duty rather than for pleasure and leisure. Jadi bedanya dengan yang lain-lain, segmen yang lain, religious tourism ini orang melakukan perjalanan wisata karena kewajiban agama, bukan untuk mencari kesenangan gitu ya. Karena kewajiban. Jadi ada sense of duty, sense of I have to go gitu. Saya pengen pergi karena mentaati agama gitu. Jadi ini tidak mencari pleasure atau leisure gitu. Jadi ada sisi itunya ya. Mungkin Anda selalu berpikir tourism harus ada leisure-nya, enggak juga. Ternyata di religious tourism ini tidak ada unsur pleasure atau leisure di situ gitu. Di religious tourism. Oke. Nah, nanti di chapter yang lain kita akan melihat lagi analisis dari different segment market. Ini masih banyak ya, ada special interest tourism, ada macam-macam. Social tourism juga ada. Nanti kita lihat lebih banyak di chapter yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu dari tadi sudah ngomong tentang consumer behavior, tapi kita belum lihat apa itu definisi. Definisi ini kita lihat dari beberapa orang ya, dari beberapa sumber, dari Horner Swarbrook, dari Engel, Blackwell, and Miniard, dan juga dari Solomon. Kita lihat bagaimana mereka mendefinisikan itu. Horner and Swarbrook ini mendefinisikan consumer behavior sebagai is the study of why people buy the product they do and how they make their decision, adalah bidang studi ya yang mempelajari mengapa orang membeli produk wisata dan bagaimana mereka membuat keputusan gitu. Mengapa dan bagaimana gitu. Mengapa membeli dan bagaimana keputusannya gitu. Kemudian Engel, Blackwell, dan Myriad 2001 mendefinisikan ini. Those activities directly involved in obtaining. Aktivitas yang berhubungan langsung dengan obtaining, mendapatkan, ya entah itu booking, beli, gimana cara belinya itu obtaining, consuming, jadi mengkonsumsi, dan disposing. Disposing ya membuang ya, dispose, disampingkan gitu, diletakkan gitu. Of products and services, including the decision process that precedes and follows this action. Jadi dari 3 activity ini tadi ya,
obtaining, consuming, and disposing dari sebuah produk dan service, termasuk di situ bagaimana proses pengambilan keputusannya yang mendahului precedes and follow this action. Action-nya itu apa? These actions-nya ini menunjuk ke apa? Ke ini, obtaining, consuming, and disposing gitu. Kemudian menurut Solomon, consumer behavior adalah proses yang melibatkan individual atau grup untuk memilih, membeli, menggunakan atau membuang ya, dispose of product, service, ideas or experience to satisfy needs and wants. Untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, itu menurut Solomon. Nah, itu tadi pengertian-pengertiannya ya, pengertian-pengertian dari consumer behavior. Jadi kalau kita lihat dari 3 ini, yang 2 di depan ini dia termasuk proses pengambilan keputusannya seperti apa gitu. Jadi dia termasuk prosesnya kok bisa sampai ke sana. Itu yang dipelajari gitu. Jadi mempelajari motivatornya apa, determinannya apa, motivasinya apa, dan yang penentunya apa, determinan gitu ya. Nah itu nanti kita di minggu yang lain akan belajar itu. Kemudian sedikit juga tentang marketing. Oke, kita sampai di sini mungkin ya. Ini marketing planning proses akan, nah ini juga ada diskusi dan esai nanti ini untuk tugas Anda. Saya jelaskan nanti. Definition of marketing. Menurut Kotler and Armstrong, mendefinisikan marketing sebagai social and managerial process, jadi proses yang dilakukan secara sosial dan manajerial, di mana individual dan grup itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk atau nilai dengan orang lain. Jadi ada proses pertukaran, pembuatan dan pertukaran produk maupun jasa atau nilai dengan orang lain. Kemudian menurut Levitt, dia menekankan di sini the fact that organization must provide consumer with added value. Jadi ini ada nilai tambah yang harus disediakan oleh organisasi. Ya, seperti ini. A truly marketing-minded firm tries to create value-satisfying goods and services that consumer will want to buy. Jadi, Levitt ini menekankan ini, nilai yang memuaskan bagi konsumen dari barang atau jasa yang membuat konsumen itu ingin. Jadi dia membeli itu karena ingin ya, maksudnya bukan dipaksa tapi dia ingin gitu. I want to buy gitu. Karena ada value, karena ada nilai tambahnya di situ gitu. Nah, ini Levitt ya. Kemudian Pearcey ya. Bacanya Pearcey mungkin ya. Suggested that market-led approach which consider consumer demand is essential for two reasons. Jadi Pearcey ini menyarankan pendekatan yang berbasis pasar ya, market-led ya, berbasis pasar untuk menentukan permintaan konsumen itu penting karena 2 hal. 1, ultimately all organization are forced to follow the dictate of the market ya. Artinya apa sih? Organisasi ini pada akhirnya dia akan mengikuti apa yang didikte oleh pasar gitu. Misalnya pasar mengarah ke sini, ya organisasi mungkin akan ikut ke sana gitu. Misalnya pasar sedang pengen ini, organisasi juga akan ke sana gitu. Ya, kalau nggak ikut pasarnya arahnya kemana ya dia go out of business ya, dia rugi, bangkrut gitu kalau nggak ikut itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, the organization can pursue organizational effectiveness by being market led and focusing
on customer need. Jadi fokusnya kepada siapa? Ini customer, kebutuhannya, keinginannya, dan permintaannya apa. Jadi dengan fokus ke sini, organisasi itu akan menjadi efektif gitu. Ya, ada chat lagi. Izin ke toilet. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Kalanton and Mazanek menyatakan value dari consumer behavior untuk marketing management proses di tourism ya. An understanding of consumer needs, attitudes, and decision process will allow marketing manager to improve their decision making process. Jadi yang dikerjakan manajer-manajer itu kan sebenarnya mereka itu lebih ke gambaran besar. Kita mau kemana gitu. Makanya mereka sering mengambil keputusan. Tapi keputusan-keputusan yang diambil itu harus didasari oleh sesuatu. Apa itu ya data itu? Data tentang ini mengerti kebutuhan konsumen, mengerti tingkah laku konsumen itu seperti apa dan bagaimana konsumen memutuskan membeli itu seperti apa itu. Maka di situ akan menjadi sangat efektif kalau bisa mengetahui hal itu gitu. Nah, di marketing planning proses kita lihat aja sedikit di sini tahap-tahapnya ya ini tidak harus seperti ini tapi ini contoh aja yang ada di buku ini menurut McDonald and Morris ya. A summary of the steps involved in marketing planning process. Jadi ada corporate objective. Jadi perusahaan itu punya tujuan. Dia punya goal. Tahun ini tujuan tahunan, tujuan per quarter, tujuan per 5 tahun, 10 tahun mau kemana gitu. Terus dilakukan audit marketing, kemudian dilakukan analisis SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, dan asumsi. Asumsinya harus diuji oleh dicocokkan dengan marketing objektif dan strateginya, kemudian ditetapkan expected result, kapan balik modal gitu misalnya ya. Kemudian mengidentifikasi alternatif plan dan bauran pemasarannya, terus programnya apa, dan diukur dan direview, kemudian balik lagi ke sini. Gitu. Ini contoh aja marketing planning proses dari McDonald dan Morris. Masih banyak lagi model marketing proses yang lain. Ini salah satu aja kita lihat. Nah, benefit, keuntungan dari memahami consumer behavior. Understanding why consumer currently choose product and service and the benefit they seek, including their unique selling proposition. Ini ya, mengetahui USP. Ya, nanti Anda akan sering dengar istilah ini kalau Anda belajar marketing, unique selling proposition. Proposition itu apa yang unik yang Anda tawarkan dari produk Anda, dari destinasi yang Anda kelola. Apa yang unik yang tidak dimiliki oleh destinasi lain. Nah, itu. Understanding why consumer currently choose product and service and the benefit they seek. Gitu ya. Kemudian selain itu, selain bisa memahami ini, yang pertama, forecasting. Forecasting itu apa? Forecast, meramalkan ya. Kita bisa meramalkan permintaan konsumen di masa depan. Nah, dengan meramalkan, tentu saja ramalan ini belum tentu akurat gitu, supaya bisa efisien. Tetapi dengan ramalan ini kan dan meramal itu juga membuat ramalan itu juga tidak sembarangan, harus ada analisisnya melalui pola-pola yang sudah terjadi. Itu bisa diketahui dari sana, diramalkan gitu. Targeting particular market segment, jadi mentarget market segmen yang khusus, partikular ya, tertentu, karena alasannya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, karena budget marketing itu terbatas, sedikit gitu, nggak banyak, nggak unlimited kan, dan tenaganya terbatas, waktunya terbatas, orangnya terbatas.
maka tentukanlah market segmen Anda siapa gitu. Dan correct positioning of product. Jadi positioning ini kata kuncinya di sini, positioning. Dari produk Anda itu ditempatkan untuk segmen itu gitu, secara tepat gitu ya. Ini benefit keuntungan dari eh, market segment, dari consumer behavior ya. Kemudian apa lagi? Designing effective marketing mixes, bisa mendesain bauran pemasaran yang efektif, marketing mixes. Jadi kalau di sini kita pahami ada 4 ya, 4P. 4P bauran pemasaran. Product, promotion, price, and place. Nah, nanti di mata kuliah pemasaran ada 8 ya. Ada 8 ditambahin people, tambahin apa lagi? Ada 8P. Saya enggak apa dari itu dari Profesor Morrison. Ada 8P ya. Ini ada 4. Yang ini umum. Produknya apa, promosinya gimana, harganya gimana, dan distribusinya seperti apa, place-nya. Reviewing how new product and services have been received and exploration of this in relation to consumer behavior. Jadi bisa mereview bagaimana produk baru dan jasa yang baru itu diterima oleh konsumen gitu. Ini keuntungan juga dari memahami consumer behavior. Nah, oke. Sekarang ini tugas untuk Anda di minggu ini. Tugasnya ada tugas ini dulu ya. Ini yang small scale survey ini nanti, yang ini nanti ya. Kita yang ini dulu. Discussion and essay. Evaluate the importance of the fact that consumer may make purchase decision for tourism product in groups rather in individual. Jadi pertanyaan yang pertama, Anda disuruh mengevaluasi bahwa kadang-kadang turis itu mengambil keputusan itu secara grup, bukan secara individual. Ya, ada fakta itu gitu. Ada fakta ini. Fakta bahwa consumer may make purchase decision for tourism product in groups rather than in individual. Nah, evaluate the importance. Ya, Anda disuruh. Nah, kalau seperti ini, berarti itu implikasinya apa, dampaknya apa gitu ke destinasi atau ke marketing gitu ya. Dampaknya apa? Coba Anda jelajahi. Ini lebih ke critical thinking ya. Jadi pertanyaan ini critical thinking Anda diajak untuk berpikir. Berpikir dan Anda tuliskan seperti essay sedikit ya. Seperti, oh kalau ada ini berarti bisa gini, bisa gini, bisa gini. Karena ini gini. Nah, kita udah mulai ke arah sana gitu. Jawabannya tidak benar salah, tapi Anda diharapkan untuk berpikir kritis gitu. Itu pertanyaan nomor 1, paham ya? Jadi ada fakta, saya ulangi lagi, ada fakta bahwa turis itu kadang-kadang melakukan keputusan pembelian untuk produk wisata itu secara grup daripada secara individu. Nah, apa implikasinya? Apa pentingnya memahami fakta itu gitu. Oke, nomor 1. Nomor 2, tourism marketing ini ada statement. Anda disuruh mengevaluasi secara kritis statement tersebut. Ya, statementnya apa? Statementnya ini. Tourism marketing, ya, marketing dari tourism ini bergantung sepenuhnya kepada sebuah fakta bahwa konsumen dapat dipersuasi itu dapat dipengaruhi untuk membeli dengan cara teknik komunikasi yang kuat.
ada pernyataan itu. Pernyataannya adalah, sekali lagi, pemasaran pariwisata bergantung sepenuhnya, ada entirely ya, ini penting ini kata ini. Jadi bergantung sepenuhnya terhadap sebuah fakta bahwa orang bisa dipengaruhi dengan teknik komunikasi yang sangat kuat. Nah, statement-nya seperti itu, silahkan dikritik, ya gitu. Silahkan dikritik. Anda bisa gini, Anda jawabannya bisa gini, menurut saya pernyataan itu salah karena ini. Seharusnya ini. Atau jawaban yang lain, menurut saya statement tersebut kurang tepat, atau tepat ya, ada benarnya gitu. Karena ini. Nah, kritis itu seperti itu. Mengevaluasi secara kritis. Jadi jawabannya ini nanti ada dua, kan ada dua nomor. Jawabannya ini satu paragraf, yang ini satu paragraf. Minggu depan, masih saya yang ngajar kayaknya, minggu depan kita akan diskusikan ini ya. Dan ini untuk minggu depan aja ini exercise-nya. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan dari sini? Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Nah, nanti kalau Anda bingung, karena video ini saya record, Anda bisa lihat instruksi tugasnya lagi di YouTube, diulang nanti gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya berikan waktu untuk bertanya. Saya dengan kuliah online ini saya akan membuat perkuliahannya tidak lebih dari 1,5 jam supaya Anda tidak bosan juga, karena untuk berkonsentrasi ngelihat ke layar terus itu capek juga teman-teman ya. Film aja 2 jam ya, nonton film itu menyenangkan film ya. Kalau kalau kuliah kan kita belajar fokus gitu, fokus terus. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau bisa kurang dari 1,5 jam. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Adakah pertanyaan dari tugas itu atau dari hal yang lain yang Anda mau komen? Silahkan. Tadi ada Ini yang saya, Kak. mau ngomong. Toda, ya. Silahkan Toda. Tadi kan ini kita masuk pertama ke definisi tourism itu sendiri kan, Kak. Ya. Nah, apalagi melihat situasi sekarang itu pandemi. Nah, banyak termasuk Kementerian Pariwisata sendiri pernah menyinggung terkait dengan virtual tourism. Nah, itu sendiri kan bagi saya, kalau saya lihat itu sedikit menggeser atau bahkan menggeser begitu definisi dari pariwisata itu sendiri. Oh iya. Nah, kita menanggapi di dalam analisis pasar itu terkait dengan virtual tourism itu bagaimana, Kak? Kalau di dalam analisis pasar sendiri, Kak? Kalau ini tanggapan saya pribadi ya. Menurut saya virtual tourism itu tidak bisa menggantikan tourism yang sudah ada, yang maksudnya Anda datang ke tempat gitu, karena experience-nya beda. Namun virtual tourism itu ada benefit-nya, ada keuntungannya. Untuk apa sih? Untuk memberikan gambaran di proses awalnya, jadi pre-holiday. Tadi kan ada 3 tuh, pre-holiday, holiday, sama post, ya post-holiday. Nah, virtual tourism ini menurut saya ada benefit-nya di sebelum. Kan dia bisa lihat dulu, oh pantainya kayak gini ya. Oh nanti kalau saya mau santai-santai mau di sana aja. Kan dia bisa lihat pakai VR atau pakai apa gitu kan. Itu kan. Nah, keuntungannya di situ aja. Dia memberikan pengalaman yang terbatas tentunya, terbatas, namun cukup memberikan gambaran untuk bisa menarik wisatawan yang sebelumnya dia belum pernah tahu nih. Oh kok ada itu ya ternyata di situ ya. Oh saya pengen lah, karena di gambar aja bagus, saya pengen datang langsung, mengalami langsung.
Nah, benefitnya di situ menurut saya. Tapi dia tidak bisa menggantikan yang on-site, langsung datang. Gitu, Toda. Berarti tidak bisa menggeser makna dari pariwisata, tapi dia masuk ke PRI itu tadi ya Kak? Ya. Pendukung ke saran gitu. Kamu tidak harus setuju dengan saya. Itu menurut saya dia tidak menggeser ya, tidak menggeser, hanya menambah gitu, menambah di awal gitu, Toda. Gimana menurut kamu? Gimana? Ya sih Kak, karena kan sampai hari ini kan kita terkait dengan destinasi sendiri banyak orang yang tidak mengetahui kan Kak. Betul, betul. Di virtual tourism itu kayaknya membantu. Bahkan juga Membantu. anak-anak yang sering buka TikTok nih, kita kan dari TikTok sebelumnya kita tidak tahu ada destinasi ini dan destinasi itu begitu Kak. Betul. Ya, seperti itu. Baru sampai di sana ya, karena kita nggak tahu perkembangan teknologi nanti seperti apa ke depan gitu kan. Maksudnya virtual itu nanti bisa jadi seperti apa. Untuk sekarang itu baru itu membantu menambah visualisasi gitu. Gitu Toda. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Adakah yang lain? Dipersilahkan. Nggak ada? Oke. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada, tidak berarti kita bisa segera akhiri perkuliahan pada hari ini. Saya mau rekap sedikit. Kita belajar tentang consumer behavior ya, consumer behavior. Banyak keuntungannya, benefitnya adalah untuk memahami bagaimana turis itu mengambil keputusan dalam membeli produk pariwisata, sehingga dalam menentukan marketing strategi itu bisa tepat, efektif, dan tepat sasaran, sesuai target market, dan positioning produknya itu tepat. Jadi ini kira-kira di minggu pertama ini memberi dasar dulu yang kuat, bahwa tujuan kita ini gitu. Nah, di minggu-minggu depan kita akan belajar yang lebih detailnya. Consumer behavior itu ada ini motivator, ada determinan, ada sejarahnya seperti apa, dan di tempat-tempat lain di dunia itu memiliki pola permintaan sendiri-sendiri gitu ya. Dan di setiap jenis tourism seperti tadi ada bisnis, hedonistik, religious, ada education, itu juga motivasinya beda-beda. Oke, itu saja mungkin untuk merangkum dari minggu pertama ini. Tugasnya nanti akan saya posting di Edmodo, waktunya 1 minggu. Ini hari Kamis ya, berarti Rabu. Rabu deadline-nya, dan saya akan log after due date di Edmodo. Berarti jangan sampai terlambat. Kalau Anda terlambat, Anda tidak bisa mengumpulkan tugas yang berarti nilainya 0. Anda punya waktu cukup panjang, bisa segera dikerjakan atau mau nunggu beberapa hari, nggak masalah. Yang jelas jangan telat ya, gitu aja. Anda nanti kalau bingung tugasnya, sekali lagi bisa lihat video ini nanti di YouTube akan saya upload. Setelah ini akan saya bagikan linknya. Dan jangan lupa download buku PDF-nya, dan materi hari ini semua ada di Edmodo ya. Oke, demikian kelas minggu pertama analisa pasar. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Kak, selamat siang. Terima kasih Kak. Sama-sama, selamat siang. Terima kasih Kak, selamat siang. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Ya, mari.